Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Menyambung pelajaran tafsir minggu sebelumnya, kita sudah mempelajari tafsir surah An-Nas sampai setengahnya, sampai ayat Malikin Nas. Terus lanjutannya Ilahin Nas, ay ma'buduhum allazi la rabba lahum siwahu. Ilahin Nas itu tafsirnya yaitu ma'buduhum, yang disembah oleh manusia. Humnya itu mereka di situ maksudnya manusia, yang disembah oleh manusia. Alladzi la rabba lahum siwahu, yang mana la rabba lahum, tidak ada Tuhan bagi manusia, siwahu, selain Allah. Gitu. Jadi ilahin nas yaitu yang disembah oleh manusia. Nah, itu ringkasnya. Qala al-Qurtubi, berkata al-Imam al-Qurtubi, salah satu mufassir yang bentuk tafsirnya itu banyak mengandung hukum-hukum fikih. Itu tafsir al-Qurtubi, dan beliau bermazhab Syafi'i. Wa innama qala, dan adapun firman Allah Ta'ala, wa innama, dan adapun qala, firman Allah, malikin nas, ilahin nas. Kenapa bentuknya? Ini Imam Al-Qurtubi membahas kenapa bentuknya malikin nas, ilahin nas, pakai anas. Nah, itu. Li'anna fin nasi mulukan fadzakara annahu malikahum. Karena finnasi, karena di dalam kehidupan manusia, itu mulukan, ada kerajaan-kerajaan, ada raja-raja. Fadzakara annahu malikahum, maka Allah sebutkan bahwa Allah menyebutkan bahwa dirinya merupakan malikahum, merupakan rajanya manusia. Jadi ini ringkasannya, kenapa Allah menyebutkan malikin nas. Nah, kayak itu jar Imam Qurtubi, jawabannya karena di kehidupan manusia tuh banyak kerajaan, apalagi bahari. Wah, ini kan ada kerajaan Malaysia, kerajaan Maroko, kerajaan Arab Saudi, banyak, dan yang lain-lain kayak itu. Apalagi bahari, karena bahari banyak kerajaan-kerajaan, maka Allah menyesuaikan dengan keadaan makhluk nih, penyesuaian pemahaman supaya manusia ini cepat paham, lalu pendekatan dengan pemahaman. Nah, itu. Lalu setelah Allah menyebutkan Malik Allah, bahwa Allah tuh rajanya para manusia. Misalnya ada raja Malaysia, misalnya siapa kayak itu. Raja ini masih bisa raja lagi. Raja Malaysia ini masih bisa raja lagi. Raja Maroko masih bisa raja lagi. Raja Arab Saudi masih bisa raja lagi. Siapa raja buhannya nih? Yaitu Allah. Beda dengan Allah. Sampai Allah ada lagi bisa raja. Allah pengrajanya dah. Nah, itu.
wa fin nasi man ya'budu ghairahu fadzakara annahu jagin fadzakara annahu ilahahum wa ma'budahum. Dan di kehidupan manusia itu ada orang ya'budu yang menyembah ghairahu selain Allah. Itu fakta. Mulai dari bahari sampai wahini kita menyaksikan ada orang yang kada menyembah Allah. Nah, ini membahas tentang ilahin nas, Tuhannya manusia. Jadi siapa yang merasa sebagai manusia harus bertuhankan Allah, itu secara tidak langsungnya. Jadi di kehidupan manusia ada yang menyembah selain kepada Allah. Ada yang beribadah tapi kada lawan Allah. Orang Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu, Yahudi. Apalagi agama ateis yang kada beragama lalu kada percaya adanya Tuhan. Khair. Fadzakara annahu ilahahum. Maka Allah sebutkan bahwa bahasanya Allah tegaskan, kayak itu aja. Maka Allah tegaskan bahwasanya Allah alihahum. Allah lah Tuhannya manusia. Allah lah Tuhannya manusia, wa ma'budahum, dan yang disembah oleh manusia, dan yang pantas, yang berhak disembah oleh manusia. Nah, bahasanya kayak itu. Jadi Allah memfirmankan, Allah menurunkan ayat Malikin Nas Ilahin Nas itu ada alasannya, ya Allah, ada alasannya. Kada sembarangan ulah-ulah aja. Ini yang mengulah Tuhan, karena yang mengulah Tuhan, ya Allah, karena yang mengulah Tuhan. Lalu kita nih beradab membaca Quran tuh, beradab, berwudu, menghadap kiblat, wangi-wangian, bersiwak, itu beradab narannya. Kenapa? Ini kada sembarangan, maknanya luar biasa. Mendidalami maknanya luar biasa. Kayak tadi Malikin Nas, kenapa Allah menggunakan kata Malik? Tahu ya kita Allah itu Tuhan. Kenapa Allah mengaku raja pulang? Oh, sekalinya di dunia nih banyak kerajaan-kerajaan, supaya manusia ini cepat paham bahwa raja-raja di dunia ini kada ada apa-apanya dibandingkan Allah. Maka Allah ulah juga Malikin Nas. Kenapa nangka itu Ilahin Nas? Karena di dunia nih, di kehidupan kita masih ada yang kada menyembah Allah. Lalu Allah tegaskan, nah, ibaratnya itu. Wa annahu alladzi yajibu an, tu gantilah an. Wa annahu alladzi yajibu an yusta'adzu bihi wa yulja'u ilaihi. Dan Allah lah yang wajib, untuk kita minta tolong. Kita minta tolong dan kita minta perlindungan. Yusta'az, minta perlindungan. Wa yulja, kita minta tolong. Jadi maksudnya dengan Allah lah, hanya dengan Allah lah kita meminta perlindungan dan permohonan. Jangan nang lain. Nang lain kada pasti. Nang lain pasti kada kawa, lain kada pasti, nang lain pasti kada kawa. Hanya Allah. Nah, itu. Dunal muluki wal uzama'i. Bukan para raja, wal uzama, dan para tokoh masyarakat, tokoh macam-macam. Orang besar lah, uzama itu orang besar, tokoh masyarakat kayak itulah. Jadi Malikin Nas, Ilahin Nas. Tujar Imam Qurtubi. Wa tartibus surati bihadza syakli fi muntahal ibda'i. Dan susunan surah, susunan ayat maksudnya. Susunan ayat bi Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas.
Itu fi muntahal ibda'. Bihadza syakli, dengan apa? Dengan susunan ini. Asyakal itu susunan, tartib susunan, syakal itu bentuk berarti. Wa tartibu, dan susunan surah ayat, maksudnya ayat ini, bihadza syakli, dengan apa? Bentuk, dengan bentuk ini, itu fi muntahal ibda'. Fi muntahal ibda' sangat indah. Ibda' itu pembahas tentang balaghah, membahas tentang susunan bahasa, karena di balaghah bukan kan Anda belajar mungkin karena ilmu badi' mun sampai. Pokoknya intinya muntahal ibda' itu bagus banget, luar biasa, kada ada saingannya. Ibarat kita tuh bahasanya. Kenapa jadi bagus banget? Apa bagusnya? Wadzalika li'annal insana awalan ya'rifu anna lahu rabban. Karena manusia awalan, pada dasarnya, pada awalnya, ya'rifu, mengetahui anna lahu rabban, bahwa dia memiliki Tuhan. Jadi manusia amunnya memikirkan, pastinya terpikir bahwa inya ini bisi Tuhan. Sampai situ dulu, inya bisi Tuhan. Jadi orang ateis itu sebenarnya aneh. Buhannya pada pintar-pintar, tapi kada bertuhan, itu kada masuk akal. Kenapa jadi kada masuk akal? Karena kita baca. Jadi manusia pada dasarnya, pada awalnya pasti mengakui bahwa inya bisi Tuhan. Lima yushahiduhu min anwa'it tarbiyah. Karena dia menyaksikan min anwa'it tarbiyah, dari berbagai macam at-tarbiyah, penjagaan, dari berbagai macam pendidikan, bisa juga. Misalnya ada bencana, sekalinya seorang selamat, tiba-tiba aja kita selamat gitu, tiba-tiba aja kita selamat. Nah, yang menyelamatkan kita itu siapa? Allah atau Tuhan, Allah. Nah, orang ateis itu kan tahu juga cara berpikir Tuhannya itulah. Padahal Tuhannya itu pasti rancak mendapatkan sesuatu yang Tuhannya istilahnya, aku ini sebenarnya kada mampu kan, cuman kenapakah kawa? Nah, kayak itu nih ibaratnya. Nah, yang mengawak akan kada mampu tadi siapa? Nah, itu Allah. Tapi Tuhannya itu mendustakan adanya Tuhan tuh, nah Tuhannya mendustakan adanya Tuhan. Tapi pulanglah Tuhannya itu misalnya dapat hidayah, kuat keislamannya pada kita yang bawaan dari lahir biasanya. Soalnya Tuhannya setelah berbagai macam perdebatan, berbagai macam keyakinan dalam hati segala macam kan, untuk meyakinkan nih bahwa Tuhannya ada, hebat Tuhannya tuh. Amun dapat hidayah. Rabbin nas, makanya ayatnya Rabbin nas. Jadi qul a'udzu bi rabbin nas. Kenapa jadi bi rabbin nas dulu? Karena pada dasarnya manusia tuh mengakui bahwa inya memiliki Tuhan. Kenapa jadinya mengakui adanya Tuhan? Karena inya merasa dijagai, karena inya merasa dididik. Dijagai, bukti penjagaan paling paling nyata aja, kita diberi tarus oksigen. Lawan kau mengeluarkan karbon dioksida, misalnya kita diberi tarus oksigen tapi kada diberi kemampuan mengeluarkan karbon dioksida, masalah tuh. Masalah itu dijaga oleh Tuhan kita. Tuhan kita siapa? Allah. Itu Rabbin nas. Summa idza ta'ammala. Kemudian apabila ta'ammal, apabila merenung pulang, tadi apabila merenung,
arafa annahu yastahiqu an yu'bad. Oh salah. Summa idza ta'ammala. Kemudian apabila merenung, arafa anna hadzal rabb. Mengetahui, manusia mengetahui annahu yastahiqu an yu'bad, bahwa Allah berhak untuk di lain, ke bawah taruh aku. Arafa anna hadzal rabb, mengetahui bahwa Tuhan itu mutasarrifun fi khalqihi, yang mengatur, mutasarrif yang mengatur. Ini si fulan sugih, si fulan miskin, itu mutasarrif yang mengatur. Kayak raja itu sebenarnya raja dalam ruang lingkup yang kecil itu sebenarnya apa narangnya bisa nang kayak itu, ini disugihakannya yang ini dimiskinkannya yang ini, bisa, tapi atas kehendak Allah. Jadi Allah memberikan pendekatan supaya kita nyaman memaham bahwa Allah tuh rajanya segala rajanya para manusia. Mutasarrifun fi khalqihi, yang mengatur, fi khalqihi, pada urusan ciptaannya. Siapa yang diciptakan? Allah, ya kita manusia diantaranya. Ghaniyun an khalqihi fahuwal maliku lahum. Ghaniyun, tidak berhajat. Ghani itulah, ini rancak yang ghani. Ghani itu artinya tidak berhajat. Asal katanya ghani itu kaya, sugih. Orang sugih tuh Allah kada berhajat laginya. Kada berhajat orang yang bujuk-bujuk sugih. Lain orang sugih tapi banyak hutang lain. Nah, orang bujuk-bujuk sugihnya kada berhajat lagi lawan yang lain. Nah, ibaratnya kayak itu. Nah, Allah tuh maha kada berhajat. Sangat tidak berhajat. Ghaniyun an khalqihi, tidak berhajat dengan ciptaannya, terhadap ciptaannya. Jadi Allah kada berhajat pun kita. Kalau misalnya Allah tuh misalnya kita kada menyembah Allah, lalu Allah tuh kurang mulia, kada. Atau misalnya seluruh duniaan nih, kada ada yang menyembah Allah, lalu Allah tuh kada harap lagi, kada. Atau misalnya seluruh dunia menyembah Allah, lalu Allah tuh harap, kada juga. Allah sudah harap dari dahulu dah, dari bahari-bahari dah. Kada hanyar aja harap tuh kita. Itu manusia yang hanyar aja harap. Allah tuh dari bahari-bahari dah harap. Dari dulu-dulu dah. Dari awal dah harap. Nah itu. Fahuwal maliku lahum, dan maka Allah lah al-maliku, rajanya, lahum, bagi manusia. Nyatakan Allah tuh raja kita yang sebenarnya, yang hakiki. Malikin nas, makanya ayat selanjutnya malikin nas. Kayak itu penjelasannya maksudnya. Jadi ketika nih urutannya lah, aku habiskan dulu kan, hanya ulangi. Tsumma idza zada ta'ammalahu. Kemudian jika dia menambah merenung, jika dia tambah merenung pulang, arafa, dia mengetahui annahu yastahiqqu an yu'bad, bahwa Allah itu berhak untuk disembah, yang paling pantas untuk disembah. Li'annahu la ibadata illa lil ghani an kulli ma siwahu. Karena la ibadah, tidak ada ibadah illa lil ghani, kecuali kepada yang tidak berhajat, an kulli ma siwah, dari yang selainnya. Yang selain Allah itu siapa? Kita, manusia, hewan, tanaman. Pokoknya yang selain Allah tuh
Jadi apa maksudnya? Tidak ada ibadah, tidak ada ibadah, kadep apa? Tidak ada ibadah, tidak ada menyembah sesuatu kecuali kepada yang tidak berhajat dengan yang selainnya. Misalnya patung tuh, patung tuh misalnya kita hendak di luar kehujanannya, inya kada kau menyelamatkan dirinya dari hujan, kada awak. Perlu bantuan manusia untuk mengangkat atau bantuan yang lain, pokoknya perlu dibantu. Atau misalnya kebakaran, nah patung tuh kada kau bukahnya, kalau bukahnya menyelamatkan diri, ada kawa. Perlu bantuan orang lain untuk menyelamatkannya, patung nih. Atau misalnya kayak orang Quraisy bahari tuh, patungnya dari makanan, nyembah, sembah, embah kelaparan, lapah ada menyembah nih, lapah ada menyembah, kelaparan dimakannya. Siapa yang kau menyelamatkan patung tadi dari dimakan oleh penyembahnya? Awak, kadeda. Kadeda yang kau menyelamatkan inya, kecuali inya stop tadi yang memakannya tadi. Nah, berarti inya berhajat masih patung tadi. Atau Tuhan manakah? Tuhan yang manakah? Pikirkan Tuhannya Kristen kah? Tuhannya Buddha kah? Tuhannya Hindu kah? Pastinya masih ada berhajat lawan yang selainnya. Patung selainnya siapa? Selain patung kita, manusia, hewan. Manusia selain kita siapa? Hewan, tumbuhan. Kita mun kada ada hewan tumbuhan juga ada kau makan. Mun kada kau makan sebab kematian, menyebabkan kematian, bisa menyebabkan kematian secara adat. Nah kayak itu. Jadi tidak ada menyembah, kada usah menyembah di bahasanya kecuali dengan yang tidak berhajat dari yang selainnya. Siapa nangka itu yang kada berhajat dari selainnya, dengan yang selainnya? Siapa yang kada berhajat? Allah kada pernah minta apa-apa lawan kita. Allah kada pernah minta apa-apa lawan langit. Allah kada pernah minta apa-apa lawan bumi. Allah kada pernah minta apa-apa lawan malaikat. Allah kada pernah minta apa-apa lawan makhluk ciptaannya yang manapun. Malah Allah yang memberi. Al-muftaqiru ilaihi kullama adahu, yang berhajat. Nah, kalau ghani tadi tidak berhajat, al-muftaqir yang berhajat. Yang berhajat ilaihi kepadanya, kepada Allah, kullama adahu, tiap-tiap yang selainnya. Jadi yang selain Allah ini pasti berhajat lawan Allah. Pasti berhajat lawan Allah, pasti, baik secara langsung ataupun secara tidak langsung. Ini supaya kita ini paham, supaya kita ini sadar. Kita ini maksudnya secara muntung, secara pikiran mungkinlah kita ini sadar aja Allah itu Tuhan kita. Kita sadar aja, kita meyakini, kita mengucapkan Allah Tuhanku, Allahu Rabbi. Apa tuh? Raditu billahi rabba, aku ridha Allah menjadi Tuhanku, wabil islami dina, dan agama Islam menjadi agamaku, wabi Muhammadin nabiyyan wa rasula, dan Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Kita berucap aja, secara pengamalannya bujurlah kayak itulah. Bujurlah kita menganggap Allah itu Tuhan. Bujurlah kita menganggap Islam itu agama. Bujurlah kita menganggap Nabi Muhammad itu nabi kita dan rasul kita. Jujur aja jawabannya. Misalnya lihat di panggawian, masihkah ketujuh maksiat, masihkah berpacaran, masihkah membuka aurat, masihkah? Nah, yang kayak itu yang Allah kada ketujuh, yang Rasulullah kada ketujuh, yang agama Islam kada ada mengajarkan, malah melarang, masihkah tegawi? Amun masih,
Nah, itu berarti kita masih ada masalah. Berarti kita masih ada masalah. Mun ada masalah dibujuri wah ini tampulu masih hidup. Ya Allah, namun sudah mati ngalih bujuri. Kadang ngalih lagi, kadang kalau dibujuri malah. Ilahin nas. Nah, ilahin nas. Jadi kayak ini. Jadi Qul a'udzu birabbin nas. Kenapa jadi birabbin nas dulu pertama yang disebutkan? Kada malikin nas. Qul a'udzu bimalikin nas atau biilahin nas kayak itu. Kenapa kada kayak itu? Itu urutannya birabbin nas. Habis itu hanyar malikin nas. Habis itu hanyar ilahin nas. Kenapa urutannya nang kayak itu? Urutan yang pertama. Kenapa birabbin nas yang pertama? Karena apa di sini tadi? Karena manusia pada dasarnya, pada awalnya pasti mengakui bahwa inya memiliki Tuhan. Kenapa jadinya mengakui? Karena inya merasa inya dijagai, inya dipelihara, inya dididik. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa urutan kedua malikin nas? Karena Allah tuh yang mengatur sekehendak sidin. Mengatur sekehendak. Yang kau mengatur sekehendak tuh raja. Di dunia aja kayak itu raja, presiden. Kau mengatur sekehendak inya. Walaupun presiden wah ini ribet bang sedikit. Banyak persetujuan. Mun raja itu tanpa persetujuan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa ilahin nas? Yang ketiga urutannya karena Allah tulah. Nah, setelah tadi berpikir dalam dua ayat tadi, dalam dua step, dua langkah tadi. Yang ketiga, hanyar mulai nampak bahwa dasar bujur Allah lah yang paling berhak untuk disembah. Kenapa alasannya Allah aja yang paling berhak disembah? Karena Allah tuh kada berhajat lawan yang selainnya. Yang selainnya itu aja. Allah kada berhajat lawan yang selainnya. Sedangkan makhluk-makhluk yang lain itu pasti berhajat lawan yang selainnya. Itu satu alasannya. Yang kedua, karena kita seberataan, kita nih yang selain Allah nih pasti berhajat lawan Allah. Nah itu tuh alasannya kenapa ilahin nas. Kenapa Allah yang paling berhak untuk disembah. Oke. Wa innama karwara lafzun nasi thalathan. Walam yaktafi bid-dhamiri. Dan adapun karwara pengulangan lafzun nas, lafaz atau kata annas salasan sebanyak 3 kali. Walam yaktafi bid-dhamir, tidak mencukupkan dan tidak mencukupkan hanya dengan dhamir. Dhamir itu apa? Dhamir itu kata ganti bahasa kitanya. Kata ganti maksudnya kayak ini. Kenapa bentuknya kada Qul a'udzu birabbin nas malikihim ilahihim, kan lebih singkat kayak itu. Malikin nas ilahin nas, itu kan panjang jadinya, panjang. Kenapa kada malikihim ilahihim? Liizhari syarafihim wa ta'zimihim, untuk menampakkan syarafihim, kemuliaannya manusia, wa ta'zimihim, dan keagungannya manusia, wal i'tina'i bi sya'nihim, dan Allah menampaikan, nah kayak itu aja i'tina itu Allah menampaikan bi sya'nihim, lain wal i'tina'i bi sya'nihim, dan Allah menolong urusan-urusannya manusia. Untuk menampakkan, kuulangi lagi, li izhari syarafihim. Kenapa jadi la'udzu birabbin nas?
malikin nas, ilahin nas. Nasnya terulang-ulang sampai 3 kali. Alasannya untuk menampakkan kemuliaan, kehebatan, dan memadahkan bahwa Allah menolongi segala urusannya manusia. Nah, itu aja. Dan Allah memadahkan bahwa Allah membantui, Allah menolongi segala urusan manusia. Kama husnut tikrari fi qauli syair, sebagaimana bagusnya atau indahnya pengulangan fi qauli syair, pada perkataan seorang penyair, la aral mauta yasbuqul maut, la aral mauta yasbuqul mauta syai'un. Nanti tinggal hatta, syai'un hatta sebenarnya, tambahi karena hatta. La aral mauta, aku tidak melihat kematian yang mendahului kematian sesuatu. Yang mendahului kematian sesuatu. Maksudnya ada mati sebelum mati. Nah, itu. Hatta naghasal mautu dzal ghina wal faqira. Sampai aku melihat, maksudnya sampai, hatta itu sehingga atau sampai, naghasal mautu, takutan mati, dzal ghina, orang yang sugih, wal faqira, dan orang-orang yang miskin. Apa maksudnya? Ya, maksudnya aja penyair tadi. Sebelumnya aku ada pernah melihat, Jasidin, aku ada pernah melihat ada kematian yang mendahului kematian. Kayak apa tuh mati berdahulu mati? Mati berdahulu mati. Maksudnya Jasidin, ada orang yang takutan mati. Baik dari kalangan orang sugih ataupun orang miskin. Jadi orang yang takutan mati itu mati sebelum mati, Jasidin. Nah itu. Jadi di sini pengulangan kata maut. Jadi kenapa jadi diulang-ulang kata maut tuh? Supaya mati itu berkesan. Supaya mati itu berkesan, kata mati itu berkesan. Jadi diulang-ulang supaya berkesan. Qala Ibnu Katsir, berkata Al-Imam Ibnu Katsir, hadhihi salasu sifatin min sifatir Rabbi Azza wa Jal. Tiga sifat ini Rabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas. Min sifatir Rabb, daripada sifatnya Tuhan Azza wa Jal, Tuhan, daripada sifatnya Allah. Nah, itu aja. Tiga sifat tadi merupakan sifatnya Allah. Ar-rububiyah bi rabbin nas. Ar-rububiyah itu ya bi rabbin nas. Wal malik, malikin nas. Wal ilahiyah. Wal mulk, wal mulknya wal mulk. Wal mulku wal ilahiyah. Al mulk malikin nas, al ilahiyah ilahin nas. Fahuwa rabbu kulli syai', fahuwa rabbu kulli syai'in. Wa malikuhu wa ilahuhu. Maka Allah huwanya itu kembali kepada Allah, maka Allah itu Tuhannya kulli syai', Tuhannya segala sesuatu. Maka segala sesuatu tuh Tuhannya pasti Allah. Wa malikuhu, dan rajanya segala sesuatu. Wa ilahuhu, dan Tuhannya, ilah, dan yang pantas disembah oleh setiap sesuatu. Nah, ilah itu yang pantas disembah. Yang pantas disembah oleh segala sesuatu. Wa jami'ul asya'i makhluqatun wa mamlukatun lahu. Wa jami'ul asya, dan seluruh sesuatu.
Wa jami'ul asya, dan seluruh sesuatu tadi. Mana itu nih? Makhluqatun, yang diciptakan. Kita diciptakan, hewan diciptakan, tumbuhan diciptakan, setrika diciptakan, nih HP diciptakan. Makhluqatun wa mamlukatun lahu, dan dimiliki oleh Allah. Jadi seberataan sesuatu tadi, kita sesuatu, hewan sesuatu, seberataan sesuatu tadi itu diciptakan dan dimiliki oleh Allah. Ibaratnya itulah kita nih, kita dimiliki, kita dimiliki, enggak usah ngalih gitu. Ini HP nih, nah HP ini misalnya aku bola HP misalnya. Habis itu Mbah Tuntung, HP ini Mbah Tuntung, ku hancur-hancur, ku jajak-jajak sampai ramuk. Boleh lah aku menghancur-hancur HP ku tadi. Boleh. Kenapa? Karena ini ulahanku, karena ini ampunku. Nyalok. Nah, kayak itu jualan Allah. Kira-kira bolehlah Allah menyiksa kita lah? Boleh. Kenapa jadi boleh? Karena Allah yang memiliki kita dan yang menciptakan kita. Nah, sudah sadar dah lo, tahu dah bahwa Allah boleh menyiksa kita. Jangan macam-macam, jangan wani-wani hendak melawan Allah. Beingat. Umur kada bebau. Kenapa jadi umur kada bebau? Maksudnya banyak orang yang mati mendadak, kada ketahuan, timbul meninggal. Baik yang anum, apalagi yang tua. Banyak itu, apalagi corona nih, timbul mati aja. Fa'amara al-musta'izu an yata'awwaza bil muttasifi bihadhihi sifati. Fa'amara, maka memerintahkan, fa'umira, maka diperintahkan, al-musta'iz, yang meminta perlindungan, an yata'awwadza, untuk berlindung, bil muttasifi, dengan yang memiliki sifat, bihadhihi sifat, dengan sifat-sifat ini. Jadi maksudnya orang-orang yang hendak minta perlindungan, orang-orang yang hendak minta pertolongan, maka minta tolonglah dengan Rabbin Nas, minta tolonglah dengan Malikin Nas, minta tolonglah dengan Ilahin Nas, yaitu siapa? Allah. Nah, itu maksudnya. Kita bercepat dikit lah. Yang semalam itu terlalu banyak kisah, terlalu banyak pandir. Lalu kita lambat supaya cepat, supaya banyak didapat. Min syarril waswas, tafsirnya ay min syarri syaitan, dari kejahatan syaitan. Alladzi yulqi haditsas su'i fin nafsi, yang mana si syaitan ini yulqi, menyampaikan, haditsas su'i, bisikan. Haditsas su' itu bisikan buruk. Haditsas su'i, bisikan buruk, fin nafsi, pada diri kita. Syaitan tuh gawiannya itu udah pasti dah. Wa yuwaswisu lil insani liyughrihi bil isyan, dan mewaswas, membisik-bisiki, dan syaitan membisik-bisiki terhadap manusia, liyughrihi, supaya melakukan, supaya ghoror itu supaya tertipu, supaya menipu manusia nih, bil isyan, dengan kemaksiatan. Maksudnya apa?
Jadi min syarril waswas, dari kejahatan si waswas. Waswas ini siapa ya? Syaitan. Min syarri syaitan, dari kejahatan syaitan yang gawiannya membisik-bisiki keburukan ke dalam diri kita. Gasan apanya membisiki yang buruk-buruk tadi? Liyughrihi, gasan menipu kita. Kayak apa caranya menipu? Nah, itu. Jadi maksiat itu diolahnya dengan segala macam bentuk rupa supaya kelihatannya rami, supaya kelihatannya bagus, supaya kelihatannya indah. Apa contohnya? Contohnya pacaran. Pacaran tuh anak pondok pesantren itu pasti tahu, pasti sadar bahwa pacaran tuh kada boleh secara Islam, haram hukumnya secara Islam, pasti tahu berataan. Tapi masih aja ada yang tegawi. Kayak apa kisah tuh? Masih aja ada yang tegawi. Masih ada yang tegawi. Kada tahu kayaknya tahu aja. Nah, di situ syaitan menghias-hiasi pacaran tadi. Oh, kada apa juga jar syaitan. Ika masih anum juga. Mbah tuntung berpacaran kan hanya bertaubat. Sawat masih di syaitan. Itu bisa. Tahu di syaitan. Kada ada yang tahunya juga ikam berpacaran non inya tuh. Mun ikam diam-diam aja mau alim mau alimah. Kada ada yang tahunya. Kada apa-apa juga ikamnya. Itu bisa juga. Macam-macam aja. Pikirakannya masing-masing. Rasa-rasa akannya masing-masing. Nah, kayak itu. Al-Khannas tafsirnya alladzi yukhnis. Yukhnis itu apa artinya? Ayyakhtafi wa yata'akhkhar idza dzakaral 'abdu rabbahu. Jadi yukhnis itu artinya, jadi khannas berasal dari kata yukhnis. Yukhnis itu artinya yakhtafi, yang bersembunyi. Yang ketujuh bersembunyi. Wa yata'akhkhar, dan yang terlambat. Kenapa jadi terlambat? Idza dzakaral 'abdu rabbahu, apabila seorang hamba menyebutkan atau ingat, apabila seorang hamba ingat akan Tuhannya. Apabila seorang hamba ingat akan Tuhannya. Jadi apabila seorang ingat lawan Allah itu, maka syaitan tadi akan bersembunyi. Sembunyi. Lalunya terlambat untuk menggoda kita, untuk membisiki yang kada baik. Terlambatnya. Besok sambungannya. Fa iza ghafala 'anillahi 'ada fawaswasalahu. Maka apabila si hamba tadi itu kita ghafala, lalai itu dalam artian kada ingat lagi anillah, kada ingat lagi lan Allah. Ya orang bermaksiat tuh kada ingat lagi lan Allah. Kada ingat lagi Allah ini akan menyiksa orang-orang yang bermaksiat. Itu janji Allah dah. Kada ingat laginya. Itu lalai artinya. Lalai. Ada. Maka si syaitan tadi berbulik. Fawaswasalahu. Dan membisik-bisiki, merayu. Was-was itu merayu lahu, terhadap si hamba tadi. Hamba mulik ini merayu aja lagi, membisik-bisiki, sinah kita pacaran jenah. Jarang-jarang kamu aja nakian bungas gitu aja. Kamu jarang-jarang bisa pacaran bungas kayak itu aja. Jarang-jarang kamu bisa pacar alim gitu aja. Hati-hati. Wa fil hadisi, di dalam sebuah hadis, inna syaitana wadi'u khatmihi ay anfihi. Maka itu aja.
Sesungguhnya syaitan meletakkan khotmihi ini asal katanya belalai gajah tuh, belalai. Ai anfihi, hidung, anfi itu hidung, ya belalai tadi. Bisa diartikan belalai, bisa diartikan hidung, sarah aja. Sesungguhnya syaitan meletakkan hidungnya atau belalainya ala qalbi ibni Adam, di dalam atau di atas hatinya manusia, hatinya anak cucu Adam, keturunan Adam. Kayak pacara mandak tuh. Kayak pacara mandak hidung, hati. Itu urusan Allah. Kasih mikirkan ini terkadang nih kiasan. Fa idza dzakarallah khannasa. Apabila si keturunan Nabi Adam nih, si manusia nih, zakarallah, mengingat Allah, ingat akan Allah, khannasa, si syaitan tadi khannasa, bersembunyi, berpatak. Wa idza nasiyallah, apabila kada ingat lawan Allah, nasiyallah, kada ingat lawan Allah, lupa akan Allah, lalai akan Allah, iltaqoma qalbahu fawaswasa, maka iltaqoma menguasai hatinya, dikuasai syaitan hati manusia tadi, fawaswasa, lalu dirayunya, sudah dikuasainya dah, dirayunya lagi. Nah, hati-hati ini mun dibisik-bisikinya macam-macam, langsung berzikir, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim, la ilaha illallah, la ilaha illallah, barang aja zikir pokoknya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, barang aja, yang penting zikir itu. Jadi hadis tadi syaitan, ini ada penjelasan yang lain, hadis yang lain mengatakan bahwa syaitan itu bahkan begana di setiap aliran darah kita, Makanya kita setiap hari itu disuruh untuk berzikir. Kesan apa tujuan berzikir? Apa aja, barang aja zikir apapun lah. Zikir apapun, hendak ratib kah, hendak wirid kah, hendak hizib kah, hendak salawat kah, hendak tahmid kah, tahlil kah, apakah bentuknya, asal berzikir. Tugasan apa? Tugasan perlindungan diri dari segala godaan syaitan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, ai tafsirnya alladzi yulqi li syiddati khabthihi fi qulubil bashari sunufal wasawisi wal auham, sunufal wasawisa wal auhami. Atau sunufal wasawisi wal auhami. Tafsirnya yaitu yang menyampaikan, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang menyampaikan, lisyiddati khabthihi, dengan apa? Lisyiddati khabthihi itu dengan sesuatu yang sangat tercela. Lisyiddati khabthihi fi qulubil bashar, pada hati-hati manusia, pada di dalam hati-hati manusia, sunufal wasawis, bermacam-macam rayuan, bisikan, wal auham, dan keraguan, macam-macam bisikan dan keraguan. Jadi syaitan itu gawiannya menyampaikan sesuatu yang kada baik atau mengajak sesuatu yang kada baik ke dalam hati kita, dengan berbagai macam cara. Qala al-Qurtubi, berkata al-Imam al-Qurtubi, mudahan kau habis sampai tafsirnya barang, kenal balaghahnya minggu depan. Qala al-Qurtubi, berkata al-Imam al-Qurtubi,
wa waswasatuhu huwa da'a'u li ta'atihi, dan bisikan-bisikannya, wa waswasatuhu, dan rayuan-rayuannya itu ad-da'a'u li ta'atihi, mengajak untuk mentaatinya, mentaati syaitan. Jadi sina umpati aku aja syaitan. Nah, itu tuh bahasa anunya terlalu jelas. Atau bahasa lain, pacaran tuh ada apa juga, dosanya dosa halus saja. Nah, itu umpat kita, itu tujuannya ad-da'a li ta'atihi, mengajak untuk ditaati. Bikala min khafi, dengan perkataan yang gemet. Jadi kita khafi itu gemet itu apa? Suara yang kecil, kala min khafi, suara yang kecil, gemet tadi bang, ya membisik ya, orang membisikan, ya lah, membisik tuh orang membisikan berdua, orang ketiga kan ada mendengar. Mun orang ketiga mendengar tuh jaring banget, sunging telinga kawan. Kayak orang membisikan. Nah, si syaitan nih lebih apa lagi ya? Lebih gemet lagi daripada orang membisikan. Nah, yasilu mafhumuhu ilal qalbi. Tapi walaupun gemet, itu sampai pemahamannya, sampai dipaham, sampai pemahamannya ilal qalbi, ke hati kita. Walaupun gemet tadi suaranya, tapi kita kau memaham. Min ghairi sima'i sautin, tanpa mendengar sima'i sautin, tanpa mendengar apa, bunyi suara, tanpa mendengar bunyi suara. Nah itu, jadi gemet, saking gemetnya tuh kayak kadeda bunyi, tapi ada bisikan. Kayak itu, dan kita paham intinya. Ini nyuruh yang kada baik nih, Nah, itu. Minal jinnati wan nas. Min tu bayaniyah. Min tadi itu tujuannya minal. Nah, itu mina tuh itu tujuannya gasan bayaniyah, menjelaskan jenis daripada syaitan. Kan tadi alladzi min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi min tadi menjelaskan jenis daripada si syaitan. Ai hadzal ladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yaitu tafsirnya inilah alladzi yuwaswis, yang merayu, yang membisik-bisiki fi sudurin nas, pada hati-hati manusia. Huwa min syayatinal jinni wal insi, yaitu dari golongan syaitan, min golongan syaitan, al jinni dari kalangan jin, wal insi dan kalangan manusia. Jadi syaitan dibagi kepada dua kelompok. Ada kelompok syaitan berbentuk jin, ada kelompok syaitan berbentuk manusia. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Yaitu syaitan dari kalangan jin dan manusia, yuhi, yang mengajak, yang membisik-bisiki, ba'duhum, yang lainnya, kelompoknya atau golongannya, kenalannya, zukhrufal qaul, dengan perkataan yang indah, manis banget, ghurura, padahal itu tipu daya. Ghurura sebagai tipu daya. Nah, itu ya, hati-hati banget, jangan sampai kita terumpat-umpat apa yang dibisiki oleh syaitan. Jangan sampai, kasihan. Namun tegawi pang sudah
taubat, minta ampun Allah, jangan ditunda-tunda minta bertaubatnya. Merasa wah ini berpacaran, tahu udah belajar ini, langsung putusan taubat, sembahyang taubat. Ya Allah, ulun taubat ya Allah, dah hendak lagi ya Allah, bujuran ya Allah, kada hendak lagi ya Allah, bantu ulun ya Allah. Nah itu misal. Fal ayat tadi yang syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura, itu isti'adzatun min syarril insi wal jinni jami'an, merupakan minta perlindungan dari kejahatan manusia dan jin seluruhnya, jami'an seluruhnya. Wala syakka, dan tidak diragukan, anna syayatinal insi, bahwa syaitan dari golongan manusia, asyaddu fatkan wa khotoron, lebih fatkan, lebih jahat, wa khotoron, dan lebih berbahaya, min syayatinal jinni, dari syaitan kelompok jin, dari syaitan golongan jin. Jadi syaitan dari golongan manusia itu lebih bahaya, lebih jahat, lebih parah daripada syaitan golongan jin. Alasannya kenapa? Fa inna syaitanal jinni yukhnis bil isti'adzah, karena syaitan dari kalangan jin itu akan yukhnis, akan bersembunyi bil isti'adzah, ketika kita minta perlindungan, minta pertolongan non Allah. Misalnya jin nih menindihi kita, guring ditindihinya, Hawa kita mau ucap auzubillah aja, pasti dah jinnya berjauh, pasti jinnya buka, pasti jinnya bersembunyi, kaamun kawa, pasti. Wa syaitanal insi yuzayyinu lahul fawahisha wa yughrihi bil munkarat, dan syaitan dari golongan manusia itu yuzayyin, menghias-hiasi, lahu bagi manusia, al-fawahish, menghias-hiasi bagi manusia, al-fawahish, segala keburukan, segala yang buruk-buruk, yang camuh-camuh itu dihias-hiasinya supaya bagus, supaya kita akan menggawi. Azan subuh, ayuha kaina dulu masih azan, belum qamat lagi, kaina dulu bangun, akhiran kada bangun. Kamat pulang mendengar, kaina hanyar kamat, sejam lagi hanyar habis waktunya, guringnya lagi ikan puyuhan ya, di syaitan. Terus sampai melayur. Itu. Itu syaitan dari kalangan jin. Syaitan dari kalangan manusia itu yang misalnya lelakian, malah salah lelakian. Pak, minum minuman keras misalnya. Minum minuman keras. Ya kawan, ayuha cobain sedikit ya. Aku juga yang bayar. Sedikit ya. Gara-gara sedikit tadi cobain lalu nyanyat. Atau narkoba. Ayo cobain sedikit ya. Aku juga yang bayarin. Hargai kawan pang ya. Hargai kawan pang. Lalu mencobai. Ya, menghormati kawan. Sekalinya ketagihan. Itu tuh. Amun misalnya syaitan dari kalangan jin tadi, dia membawa kita beristi'adzah, minta pertolongan oleh Allah, minta perlindungan oleh Allah, dia langsung berjauh. Amun manusia bawa menarkoba misalnya, sambat auzubillah syaitonir rajim, bacakan ayat kursi, ada bukanya tawakannya malah. Wa yughrihi, dan menipu daya bil munkarat, dengan perkara-perkara mungkar. Wala yusnihi an azmihi syai'un, dan tidak ada pujian terhadap syaitan nih, an azmihi, dari niatannya, dari
perbuatannya, dari kelakuannya syai'un sesuatu. Maksudnya gawiannya nih, gawian syaitan nih kada bujur, lalu kada dapat pahala, kada dapat pujian. Itu. Wal ma'sumu man 'asamahullah, dan yang dipelihara yaitu orang-orang yang dipelihara oleh Allah. Maksudnya yang kawa menahan daripada godaan syaitan tadi itu hanya orang-orang yang dilindungi oleh Allah. Man 'asamahullah, orang-orang yang dilindungi oleh Allah. Wallahu taala a'lam. Sampai di sini dulu. Apabila ada pertanyaan, silahkan tanya ke WA pribadi aku. Nah, cukup. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam.